mencegah praktik korupsi, serta memberikan pelayanan yang terbaik adalah bagian dari pertahanan bangsa yang sama pentingnya dengan menjaga kedaulatan di perbatasan. Di Kementerian PU itu berupaya untuk menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu, berkualitas, kemudian sesuai juga dengan prosedur yang ada karena bagaimanapun kita tetap di dalam koridor pemerintah. Kita tahu itu di mana adanya efisiensi anggaran saat ini yang mengakibatkan kesenjangan infrastruktur pastinya antar daerah yang di mana masih banyak infrastruktur yang belum tergapai terlebih pada daerah 3T. Bisa berkontribusi menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur di Indonesia benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Seperti disiplin, transparan, dan pekerjaan kolaboratif itu adalah bagian nyata dari aksi bela negara gitu. Dan halo pendengar setia She-Talk, selamat datang di podcast kita kali ini. Dan pada kesempatan spesial ini kita akan berbicara tentang tema yang sangat penting bagi kita semua, yaitu bangun infrastruktur, wujudkan bela negara bersama PU. Nah, karena kita semua ini adalah bagian dari ASN, maka sebagai aparatur sipil negara nih, khususnya di Kementerian Pekerjaan Umum, kita tidak hanya bekerja membangun infrastruktur ya, tapi juga sedang menjalankan sebuah misi besar, yaitu membela negara dengan karya nyata. Dan bela negara ini bukan hanya soal angkat senjata, melainkan tentang bagaimana kita mengabdikan diri, menjaga integritas, dan memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dan di episode kali ini kita akan mendalami beberapa hal penting dari makna bela negara bagi ASN, mengapa bela negara relevan untuk memperkuat Kementerian PU, kemudian tantangan apa saja yang dihadapi, hingga langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung aksi bela negara. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya di sini. Di sini udah ada 4 orang wanita yang cantik-cantik. Di sini ada Kak Anisha. Halo Kak. Halo Mbak Aksya. Halo teman-teman semua, nama saya Anisha Purnamasari, penempatan unit kerja di Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Salam kenal Oke. semuanya. Salam kenal Kak Anisha. Selanjutnya ada Kak Ica. Halo Kak Ica. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Anissa Nur Fadila, biasa dipanggil Ica. Saya dari Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan nomor urut 6. Salam kenal semuanya. Oke, selanjutnya ada Kak Apri. Halo Kak Apri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priyani Sihaan, saya dari Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Salam kenal. Salam kenal Kak Apri. Dan terakhir ada Kak Tania. Halo Kak Tania. Halo, selamat siang Mbak Aksya, selamat siang semua. Perkenalkan nama saya Tania Katranada, penempatan unit kerja dari Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Salam kenal. Oke, salam kenal Kak Tania dan semuanya. Dan tentunya akan ditemani oleh saya, host hari ini, ada Aksya Oklibel Arfinia dari Sekretariat DJPI. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang bela negara di Kementerian PU, ada baiknya kita mulai dulu dari hal yang paling mendasar. Bela negara seringkali dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menganggap itu identik dengan perjuangan fisik, ada juga yang melihatnya sebagai pengabdian di bidang masing-masing. Nah, sebagai ASN, tentu kita punya perspektif dan pengalaman tersendiri nih tentang hal ini. Karena itu mungkin kita langsung aja ke Kak Anisha. Kalau menurut Kakak, gimana sih makna bela negara eh, sebagai ASN? Gimana? Ya, oke Mbak Aksya. Makna bela negara ya sebagai ASN. Kalau dengar kata bela negara nih, menurut orang bela negara itu eh, banyak yang mengartikan sebagai mengangkat senjata ataupun kita ikut nih di garis depan perperangan. Padahal kalau misalnya sebagai ASN itu bela negara justru bisa hadir dalam bentuk pengabdian sehari-hari dengan menerapkan berakhlak, di mana ASN itu kan wajah negara di mata rakyat ya. Ketika ASN itu bekerja secara profesional, adil dan bertanggung jawab, sebenarnya disitulah wujud nyata dari bela negara gitu, menjaga kepercayaan publik, mencegah praktik korupsi, serta memberikan pelayanan yang terbaik adalah bagian dari pertahanan bangsa yang sama pentingnya dengan menjaga kedaulatan di perbatasan. Itu sih menurut saya. Tambahan lagi,
bela negara itu berarti kontribusi ya, sesuai kapasitas dan peran kita sebagai ASN, di mana kita berkomitmen untuk mengamalkan nilai Pancasila, setia kepada NKRI, dan menjunjung tinggi kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, sebagai bentuk perjuangan modern nih di zaman sekarang dalam menjaga keutuhan bangsa. Begitu sih Mbak Aksya menurut saya. Oke, jadi kita jangan sampai melupakan core value kita ya sebagai ASN, yaitu Betul. berakhlak. Dan pasti teman-teman di sini, terutama yang ASN, pasti udah tahu apa itu berakhlak dan harapannya kita bisa menerapkan itu ke kehidupan sehari-hari ya, Kak. Betul sekali Oke, Mbak Aksya. mungkin selanjutnya mungkin ke Kak Ica, gimana Kak makna bela negara buat kamu, Kak? Oke, seperti yang tadi sudah disampaikan Kak Anisha ya sebelumnya Kak Asya, bahwa bela negara sendiri kalau menurut ASN itu kan biar tidak menjadi simbolik atau kewajiban formal saja ya. Tapi juga gimana kita memastikan bahwa kita bisa berkomitmen dalam mendukung pembangunan nasional sehingga dapat memastikan bahwa pelayanan publik ini berjalan secara optimal sehingga kita juga bisa menjadi teladan bagi masyarakat dalam menghormati hukum, juga kita menaati nilai-nilai kebangsaan dan juga keberagaman yang ada di Indonesia sendiri. Nah, itu kan juga sebagai wujud bersama kita berdedikasi nyata dalam pekerjaan sehari-hari kita sendiri. Ini juga mencakup tentang gimana kita menjaga integritas diri kita, gimana kita datang ke pekerjaan atau melakukan pekerjaan secara disiplin dan profesional, sehingga tugas yang diberikan ke kita itu dapat kita lakukan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata buat masyarakat. Oke, jadi kita sebenarnya turut berkontribusi juga ya buat eh, kelancaran pembangunan nasional gitu. Salah satunya ya dengan melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai ASN gitu sesuai dengan jabatan kita masing-masing. Dan jangan lupa juga tadi disebutin sama Kak Ica bahwa kita ini bagian dari masyarakat, jadi kita perlu untuk menaati hukum yang berlaku di masyarakat gitu ya Kak. Iya, benar banget. Oke, sip, nice. Selanjutnya mungkin kalau dari Kak Apri gimana Kak? Makna bela negara buat kamu Kak? Oke, eh, rekan-rekan yang sebelumnya sudah menjelaskan dengan sangat detail ya menurutku. Namun makna bela negara untuk aku sendiri, yang dimana aku adalah ASN di Kementerian PU ini, mengartikan bahwa bela negara ini tidak hanya terbatas pada kesediaan untuk mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman fisik atau militer ya, tetapi lebih luas lagi sebagai perwujudan komitmen kita terhadap tugas dan tanggung jawab dalam membangun bangsa melalui pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berdedikasi tinggi. Bela negara juga harus berarti siap menjadi bagian dari garda terdepan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan merata demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti kita juga bisa bekerja keras, melakukan semua pekerjaan dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, dengan menjalankan amanah negara dan menyediakan infrastruktur yang layak. Terus kita juga dalam bekerja juga harus tetap mengikuti Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dengan begitu kecintaan kita terhadap tanah air mencerminkan sikap kita yang disiplin, tanggung jawab, dan menjadi semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan kita juga dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, akuntabilitas, serta menjauhkan diri dari praktik-praktik yang merugikan negara, seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, bela negara bukan hanya sebuah kewajiban, melainkan panggilan hati untuk terus memberikan kontribusi nyata dalam membangun negeri melalui sektor pembangunan di mana tempat kita bekerja. Oke, intinya sebenarnya kita harus bekerja sesuai dengan integritas kita ya Kak, dan kita harus jujur, nggak korupsi gitu. Mungkin itu kelihatannya kayak bare minimum, tapi mungkin untuk masyarakat sekarang kan melihat kalau ASN atau orang yang kerja di pemerintahan itu pasti nggak jujur nih, pasti korupsi nih. Nah, itu mungkin jadi PR buat kita ya Kak ke depannya supaya pandangan masyarakat tuh bisa berubah gitu. Oke, next mungkin terakhir dari Kak Atania gimana Kak? Makna bela negara buat kamu nih Kak. Oke, Mbak Aksya. Udah lengkap banget ya dari rekan-rekan sebelumnya.
Mungkin dari aku nggak terlalu panjang. Eh, Makna bela negara bagi kita sebagai ASN khususnya di Kementerian PU. Bela negara itu bagi saya tentang menjaga keberlangsungan pembangunan bangsa dengan hati. Sebagai ASN dari Kementerian PU, tugas kita juga bukan hanya membangun jembatan atau jalan, tapi juga membangun harapan, menghubungkan kehidupan, dan membuka peluang bagi masyarakat sejahtera. Setiap tugas kecil kita yang kita kerjakan, mulai dari hal-hal kecil seperti memeriksa dokumen, harus dengan teliti, memastikan kualitas pekerjaan, sampai sekedar menjaga integritas dalam setiap keputusan. Itu juga bentuk nyata dari sebuah pengabdian. Mungkin terlihat sederhana, tapi saya percaya hal-hal kecil itulah yang menjaga besarnya dan kokohnya pembangunan kita nantinya. Lalu terakhir bagi saya, bela negara bukan hanya tentang mengangkat senjata, tapi tentang memastikan setiap keringat kita bekerja di Kementerian PU menjadi warisan nyata untuk generasi yang akan datang. Infrastruktur yang kita bangun hari ini akan berdiri sebagai saksi bahwa kita sebagai ASN Kementerian PU pernah bekerja dengan hati, dengan integritas, dan dengan cinta kepada bangsa. Begitu, Pak Aksya. Oke, memang lagi-lagi sebenarnya intinya adalah kita mengerjakan tugas kita sebaik-baiknya ya Kak, karena mungkin kita bukan pemangku kepentingan gitu, kita bukan orang-orang yang ada di balik pengambilan keputusan, tapi eh, ada baiknya kalau misalnya kita ada tugas sekecil apapun tadi kayak kayak kata Ani bilang gitu ya, lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan teliti gitu ya Kak. Oke, karena kita udah tahu nih sebenarnya makna bela negara sebagai ASN itu apa ya, tadi kita udah jelasin juga, tapi sebenarnya kenapa sih kita perlu tahu apa itu bela negara gitu? Kenapa sih kok bela negara ini penting untuk membangun Kementerian PU yang lebih hebat dan lebih kuat gitu? Mungkin dari Kak Anisya gimana nih Kak? Kenapa sih kok bela negara ini harus kita tahu dan penting gitu? Oke Mbak Aksya, kenapa sih bela negara itu penting ya di Kementerian PU? Eh, Menurut saya sih karena bela negara itu bukan hanya tentang menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman luar ya, tapi bagaimana ASN di Kementerian PU itu menanamkan rasa cinta tanah air dalam setiap tugasnya. Dimana ketika kita cinta nih, maka kita juga bakal bekerja dengan penuh integritas, penuh dengan disiplin dan juga semangat pengabdian. Eh, dengan hal-hal tersebut pastinya akan melahirkan pelayanan publik yang lebih baik, kemudian pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, serta kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Bela negara juga menurut saya penting karena menumbuhkan rasa kebersamaan ya kita antara ASN dan juga solidaritas. Di mana dengan semangat bersama-sama itu Kementerian PU itu bakal lebih kuat dan juga bisa menghadapi tantangan bareng-bareng nih dan lebih hebat dalam berinovasi serta tangguh dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Itu sih Mbak Aksya. Nah, jadi dengan bela negara ini kita jadi bisa mengabdi ya Kak. Jadi bukan hanya sekadar bekerja secara formalitas aja, tapi kita benar-benar mengabdi gitu untuk bangsa. Dan juga kita sebagai sesama ASN bisa saling merangkul, bisa saling bergerak dan maju bersama gitu ya Kak. Betul Mbak. Oke. Mungkin kalau buat Kak Ica gimana Kak? Kenapa sih bela negara ini penting Kak di Kementerian PU? Oke, sebelumnya terima kasih Kak Aksya. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan sedikit ya juga sama Kak Anisha, mungkin kalau menurut saya kenapa sih penting ya kita bela negara, terutama untuk kementerian kita selaku ASN Kementerian PU. Bela negara ini kan fondasi awal ya, fondasi awal kita menjadi ASN. Nah, kita bekerja itu penuh dengan tanggung jawab, dengan juga semangat pengabdian karena kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi diharapkan semangat-semangat ini yang menjadikan setiap ASN di Kementerian PU itu berupaya untuk menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu, berkualitas, kemudian sesuai juga dengan prosedur yang ada karena bagaimanapun kita tetap di dalam koridor pemerintah. Nah, sehingga hal-hal ini menghasilkan infrastruktur yang aman, handal, dan bermanfaat yang bisa digunakan oleh masyarakat. Selain itu juga kan bela negara ini mendorong adanya kolaborasi ya, yang harmonis antar unit kerja kita, yang dimana sehingga bisa menghasilkan inovasi dalam pelayanan publik. Sehingga tercipta juga budaya kerja di kantor secara profesional. Nah, ini juga penting untuk mewujudkan
Kementerian PU yang lebih efisien, terpercaya di masyarakat, dan juga berperan nyata dalam kemajuan Indonesia dalam hal seperti infrastruktur. Kurang lebih seperti itu. Pakat banget sih Kak, karena emang benar tadi kata Kak Ica bahwa kita bekerja ini untuk masyarakat ya. Kita bukan bekerja di korporasi yang tujuannya itu adalah profit, tapi kita kerjanya di pemerintah ya tujuannya untuk melayani rakyat gitu ya Kak. Oke, Iya, karena benar. kita udah tahu nih sebenarnya kenapa bela negara itu penting buat kita, dan kita juga sebenarnya pengen ya melakukan aksi bela negara di kehidupan sehari-hari secara optimal. Tapi kan kadang realitanya tuh tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Pasti ada tantangan-tantangan tersendiri nih yang mungkin muncul gitu. Nah, mungkin kalau buat Kak Apri nih, apa apa aja sih Kak tantangan terbesar yang dihadapin PU saat ini dalam meningkatkan kualitas layanan dan infrastrukturnya, Kak? Oke, menurut aku tantangan terbesar ya yang dihadapi Kementerian Pekerjaan Umum saat ini eh, adalah keterbatasan anggaran ya. Kita tahu itu di mana adanya efisiensi anggaran saat ini yang mengakibatkan kesenjangan infrastruktur pastinya antar daerah yang di mana masih banyak infrastruktur yang belum tergapai terlebih pada daerah 3T. Permasalahan terkait kualitas infrastruktur dan layanan publik di daerah tertinggal dikarenakan beberapa hal pastinya ya, bukan hanya anggaran, tetapi juga karena aksesibilitas geografis yang sulit, keterbatasan sumber daya lokal, baik dari sisi tenaga kerja, terampil, bahan material, eh, peralatan maupun kapasitas kelembagaan di daerah tertinggal. Itu juga salah satu tantangan. Kondisi alam yang ekstrim juga pastinya, seperti daerah perbukitan, kepulauan, hingga kawasan rawan bencana, itu pasti memiliki kos pembangunan yang jauh lebih tinggi dibandingkan pada pelaksanaan di daerah yang aman-aman aja nih, yang nggak ada masalah. Itu tantangannya yang masih perlu diperhatikan oleh pemerintah seperti apa. Selain itu, karena keterbatasan anggaran, karena kan efisiensi, mungkin prioritas-prioritas pembangunan masih dilakukan terpusat nih, belum merata ke segala penjuru nih. Eh, itu jadinya menghambat percepatan pemerataan infrastruktur ya, dari pembangunan jalan, air bersih, sanitasi, dan perumahan layak. Sehingga dikarenakan belum meratanya infrastruktur dapat mengakibatkan eh, kualitas hidup juga bakalan mempengaruhi ya, mau di daerah 3T tersebut dibandingkan dengan wilayah yang aman-aman aja, itu pasti kualitas hidupnya berbeda. Oleh karena itu diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih terintegrasi dengan penguatan peran pemerintah daerah, kolaborasi multi stakeholder, serta pemanfaatan teknologi untuk mendorong transformasi nyata di wilayah tertinggal seperti itu. Iya sih Kak, karena memang efisiensi anggaran ini kita rasakan banget ya efeknya gitu atau akibatnya gitu. Tapi mungkin semoga ini jadi tantangan yang membuat kita jadi lebih semangat lagi untuk membangun negeri ini gitu ya Kak. Oke, selanjutnya mungkin kalau dari Kak Tania gimana Kak? Oke, tantangan terbesar ya yang dihadapi PU saat ini. Em, Mungkin saya mulai dari hal-hal yang kecil. Tantangan terbesarnya itu justru ada dari hal-hal praktis yang sehari-hari yang kita hadapi. Misal, soal proses birokrasi yang kadang masih panjang. Nah, pasti tuh berasa banget. Jadi, waktu dari perencanaan pembangunan sampai eksekusi bisa jadi molor karena nyangkut di birokrasi yang panjang. Lalu juga ada kendala dari lapangan seperti cuaca ekstrim yang bisa menghambat pekerjaan atau kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam dari gunung-gunung, bukit, pulau-pulau terpencil, dan ini juga membuat pembangunan infrastruktur butuh tenaga ekstra. Dan juga ditambah lagi soal koordinasi lintas pihak seperti baik dengan kontraktor, pemerintah daerah, sampai dengan masyarakat yang masih kurang. Lalu tantangan selanjutnya yang telah disinggung oleh Mbak Apri tadi yaitu soal efisiensi ya. Kita semua tahu di Kementerian PU cukup besar pemotongan anggaran di tahun ini dan itu pasti paling berdampak di seluruh lini. Bagaimana kita bisa menggunakan anggaran terbatas ini untuk menghasilkan kualitas infrastruktur yang maksimal? Itu tantangan terutamanya. Jadi menurut saya bukan hanya
cuma membangun cepat, tapi juga membangun dengan tepat sasaran supaya hasilnya awet dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Begitu sih dari saya, Mbak Aksha. Iya Kak, karena memang selain tadi ya, selain efisiensi anggaran yang kita rasakan bersama nih di Kementerian PU juga ada tadi soal birokrasi gitu yang mungkin dirasakan sama semua teman-teman ASN kita ya, mau di kementerian, lembaga atau di pemerintah daerah gitu. Dan ini jadi PR kita bersama di eh, kehidupan yang akan datang gitu. Semoga bisa jadi lebih baik nih birokrasinya. Nah, dari tantangan-tantangan tadi nih, kira-kira kita sebagai ASN tuh bisa melakukan apa sih gitu untuk Kementerian PU dan untuk negara ini gitu. Mungkin dari Kak Kak Ica dulu deh. Gimana nih Kak? Menurut kamu apa sih rencana aksi bela negara yang bisa kamu lakukan atau kita lakukan sebagai ASN di Kementerian PU ini Kak? Oke, pertanyaan yang menarik ya Kak Sya. Mengenai sedikit aksi atau mungkin langkah kecil saya selaku ASN untuk mendukung aksi bela negara ya. Apa sih yang bisa saya lakukan? Mungkin sedikit langkah kecil atau aksi kecil yang bisa saya lakukan itu adalah memastikan bahwa setiap pekerjaan atau proyek pembangunan infrastruktur yang kita laksanakan ini dapat dilaksanakan secara baik. Baik mulai dari awal ya, ada pengadaan, kemudian nanti di pelaksanaannya, kemudian bahkan nanti saat pemeliharaan. Tentunya hal itu harus dilakukan dengan integritas yang tinggi. Kita menjaga kepercayaan masyarakat, kemudian dilakukan secara tepat waktu, kemudian mutu atau kualitas dari proyek kita lakukan sesuai spesifikasi teknis yang ada, dan juga kita melakukan transparansi dalam hal pelaporan. Sehingga itu tadi menjaga kualitas pekerjaan atau proyek infrastruktur yang ada dan yang kita laksanakan. Nah, saya percaya juga bahwa sedikit kontribusi kecil ini yang akan mengembalikan atau memperkuat kepercayaan masyarakat kepada kita selaku pemerintahan. Sehingga hal ini menghadirkan manfaat yang nyata bagi kemajuan negara kita melalui infrastruktur. Iya, penting banget sih Kak soal tadi tepat waktu ya dari pembangunan proyek apapun itu di negara ini. Mungkin juga selain tepat waktu harus tepat guna juga ya Kak, karena jangan sampai ada pembangunan nih yang udah jadi tapi ternyata kebermanfaatannya buat masyarakat sekitar tidak ada gitu. Terus juga tadi disinggung juga soal pemeliharaan pembangunan itu juga penting banget. Gitu. Oke, makasih Iya, Kak Ica. benar Kak. Selanjutnya mungkin dari Kak Anisha, gimana Kak? Aksi apa yang bisa kita lakukan sebagai ASN Kementerian PU? Baik Mbak Aksya, karena saya penempatannya di Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi ya, tepatnya di Subdirektorat Kontrak Konstruksi, pastinya rencana aksi bela negara saya sesuai dengan tupoksi saya ya, di mana saya itu memaknai bela negara ini sebagai komitmen saya untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap proses pengadaan dan penyusunan kontrak gitu. Bagi saya itu bela negara bisa diwujudkan dengan memastikan bahwa setiap kontrak itu disusun dengan transparan, dengan akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat gitu ya. Langkah-langkah konkretnya sih seperti mengawal proses kontrak ya dengan integritas, artinya kita menolak nih kalau misalkan ada intervensi ataupun penyimpangan yang bisa merugikan negara. Terus hal yang bisa saya lakukan juga bisa menjamin kualitas dokumen kontrak itu tersebut ya, seperti harus jelas, harus adil, dan juga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Lalu yang lainnya bisa juga dengan mengutamakan efisiensi dan juga kepatuhan peraturan. Artinya anggaran negara itu harus benar-benar tepat guna dan juga tepat sasaran. Saya yakin dengan rencana aksi bela negara saya yang walaupun kecil tapi dengan konsistensi, saya yakin pengabdian saya di Kementerian PU dapat menjadi wujud nyata dalam bela negara. Karena melalui kontrak yang berkualitas, itu kita sungguhnya sedang membangun fondasi infrastruktur bangsa yang lebih kuat. Gitu Mbak Aksya. Iya, bagus banget nih rencana aksi bela negaranya dari Kansya ya, karena langsung menjurus ke tupoksi dia nih sebagai eh, ASN di Kementerian PU gitu, sesuai dengan direktoratnya dia gitu. Jadi itu keren banget. Terus juga tadi disinggung masalah dokumen kontrak itu juga penting banget, jangan sampai ada penyelewengan-penyelewengan nih dalam pembuatan dokumen-dokumen tersebut gitu ya Kak.
Oke, mungkin selanjutnya kalau dari Kak Apri, gimana nih Kak? Aksi apa nih yang bisa kita lakukan Kak? Oke, kalau buat aku, aksi bela negara yang bisa aku lakukan di tempat kerjaku sebagai ASN di Kementerian Pekerjaan Umum, ya ini yang pasti terus meningkatkan kapasitas diri saya sendiri dalam mendukung tugas dan fungsi saya di tempat kerja. Saya juga harus berkomitmen untuk terus belajar, mengembangkan kompetensi teknis maupun non-teknis, agar mampu memberikan kontribusi yang maksimal, terutama dalam pembangunan infrastruktur ya di tempat pekerjaan saat ini. Terus saya harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, memastikan bahwa setiap program yang saya kerjakan dapat berjalan efisien, terus tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat, terutama pada para aparatur-aparatur sipil negara ya, untuk menjunjung tinggi nilai anti korupsi. Kemudian berperan aktif dalam setiap program yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur, bahkan pada daerah-daerah tertinggal, sehingga dapat meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperkecil kesenjangan antar wilayah. Dan memastikan bahwa setiap pembangunan konstruksi dapat berjalan transparan, akuntabel, bebas dari penyimpangan, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian, eh, saya juga turut andil dalam upaya bela negara yang relevan dalam pekerjaan saya. Seperti itu. Oke, tadi Kak Apri menyinggung soal upgrade diri ya. Itu penting banget karena ternyata ya meskipun kita upgrade buat diri sendiri, tapi kalau misalnya kita bisa nambah skill, jadinya pekerjaan kita jadi lebih baik ya Kak. Hasilnya juga pasti lebih baik, kualitasnya juga pasti lebih baik gitu. Oke, terima kasih Kak Apri. Mungkin selanjutnya ke Kak Tania, gimana nih Kak? Aksi apa yang bisa kita lakukan sebagai ASN TU? Oke. Mungkin karena saya penempatan kerjanya di Direktorat Kepatuhan Intern, mungkin saya lebih menjurus ke sesuai dengan penempatan unit kerja. Jadi sebagai CPNS di Kementerian PU, aksi bela negara yang saya lakukan adalah mungkin untuk menjalankan tugas-tugas sehari-hari dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam menangani pengaduan terkait layanan dan pembangunan konstruksi. Misalnya, dengan meneliti substansi laporan secara teliti, menyiapkan ringkasan hasil penelitian, dan membantu memastikan tindak lanjutnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun di sisi praktis, saya juga berusaha disiplin dalam hal-hal kecil seperti menjaga kerapian arsip dokumen, mencatat progres penanganan pengaduan secara detail, dan berkoordinasi dengan unit lain jika ada aduan yang butuh perhatian cepat. Hal-hal sederhana seperti ini menurut saya penting karena bisa menjaga kelancaran proses dan mencegah keterlambatan penyelesaian. Dan selain itu, saya berkomitmen untuk selalu bekerja dengan jujur dan transparan, serta terus meningkatkan kompetensi diri, baik lewat belajar regulasi baru maupun memahami dinamika lapangan. Dengan begitu, saya bisa berkontribusi menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur di Indonesia benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Menurut saya, konsistensi dalam hal-hal kecil seperti tadilah ini adalah bentuk nyata bela negara dari seorang ASN. Begitu, Mbak Aksha. Oke, kayaknya Kak Tania ini benar-benar menjiwai sebagai ASN di kepatuhan intern ya Kak. Karena transparansi itu penting, terus juga harus jujur dan berintegritas gitu. Oke, karena tadi teman-teman udah sharing nih apa aksi bela negara yang bisa dilakukan di setiap unit kerja, mungkin aku juga izin sharing karena aku di sini kerjanya di bagian Ortala atau organisasi dan tata laksana. Di sini kebetulan kita kerjanya seputar SOP dan proses bisnis dari unit organisasi gitu ya. Nah, mungkin salah satu aksi bela negara yang bisa dilakukan itu dengan memastikan bahwa probis dan SOP yang kita punya itu bisa diketahui oleh seluruh pegawai dan semua pegawai itu bisa melaksanakan SOP itu dengan baik dan optimal gitu. Karena mungkin kita sebagai ASN kadang bingung ya kalau kita mau melakukan suatu prosedur A itu harus ngapain dulu, terus dokumen apa aja yang harus disiapin gitu. Nah, mungkin proses dari
semua itu tuh bisa dirangkum dalam SOP yang diketahui oleh semua pegawai gitu. Sehingga semua pekerjaan yang dilakukan oleh ASN itu bisa berlangsung secara efektif dan efisien gitu sih kalau dari aku. Nah, karena kita semua udah sharing nih tadi apa aksi bela negara yang bisa kita lakukan sebagai ASN PU, mungkin terakhir ada pesan-pesan gak sih Kak buat ASN PU di luar sana untuk tetap semangat dalam mengabdi dan membela negara melalui pekerjaan mereka? Mungkin dari Kak Anisha dulu deh, gimana Kak? Oke, Mbak Aksya. Pesan-pesan untuk rekan-rekan PO yang lain ya. Eh, Intinya jangan pernah kita meremehkan peran kita, sekecil apapun itu tugas yang diemban, karena setiap dokumen yang kita susun, setiap proses yang kita kawal, hingga pelayanan yang kita berikan, itu semua adalah itu semua adalah bela negara gitu. Semua juga berdampak kepada masyarakat luas, jadi kita harus tetap semangat, menjaga integritas, menjaga disiplin, dan penuh tanggung jawab. Kita harus ingat juga kalau pengabdian kita hari ini adalah warisan untuk generasi mendatang. Dengan bekerja sepenuh hati, kita tidak hanya membangun infrastruktur, tapi juga memperkuat kedaulatan bangsa melalui pengabdian yang nyata. Itu Mbak Aksya pesan saya. Oke, jadi kita perlu ingat bahwa semua pekerjaan kita ini penting ya Kak. Jangan sampai ada yang menganggap bahwa oh jabatanku cuman ini, golonganku cuman ini gitu. Karena semua itu penting gitu ya Kak. Oke, Betul. thank you. Mungkin selanjutnya kalau dari Kak Ica, gimana nih Kak? Ada pesan-pesan? Oke, pesan-pesan ya. Hai buat seluruh ASN Kementerian Pekerjaan Umum yang dimanapun berada ini yang lagi nonton mungkin ya. Gimana pun kita sebagai garda terdepan infrastruktur negeri tetap semangat dalam bekerja, dalam bertugas, karena setiap tugas kita itu bentuk nyata atau wujud nyata dalam hal pengabdian kepada bangsa. Mari bersama-sama kita wujudkan Kementerian PU ini menjadi kementerian yang kuat, terpercaya, dan berdampak positif bagi negeri. Ingat bahwa berasal dari pengabdian kita melalui infrastruktur, ini dapat menjadi gerbang awal pembangunan yang lebih luas, membuka akses dan menghubungkan seluruh wilayah. Dari sinilah kesejahteraan rakyat akan semakin merata, pertumbuhan ekonomi akan terpacu, dan persatuan di Indonesia akan semakin kokoh. Gitu sih, Kak. Oke, makasih Kak Ica. Jadi menarik banget karena kita harus ini ya bersama-sama, maju bersama. Karena kita nggak bisa nih cuman menterinya doang atau wakil menterinya doang gitu. Karena kita semua juga ikut berperan gitu ya Kak. Oke, Iya, selanjutnya kalau dari Kak Apri, gimana nih Kak pesan-pesannya? Oke, untuk pesan-pesannya untuk rekan-rekan ASN di Kementerian PU ataupun di kementerian lain, terutama di Kementerian PU ya, yang saya hormati, yang saya banggakan. Sebagai abdi negara, kita memang memiliki peran penting dalam menjaga dan membangun fondasi negeri ini. Jalan yang kita bangun bukan sekedar aspal dan beton, tapi penghubung harapan rakyat di pelosok negeri. Jembatan yang kita dirikan bukan sekadar struktur baja, tapi pengikat antar wilayah, antar hidup, dan antar masa depan. Melalui setiap proyek infrastruktur yang kita jalankan, kita sedang menjalankan bela negara yang nyata, menghadirkan keadilan sosial, memperkuat kemandirian bangsa, dan membuka akses yang selama ini tertutup bagi banyak saudara kita di daerah tertinggal yang kita harapkan akan terbuka segera. Tetaplah semangat dalam bekerja, di balik setiap lembar rencana kerja, setiap pengukuran, dalam setiap laporan, dan kehidupan dan akan mengubah kehidupan kelak di kemudian hari. Jangan pernah anggap kecil tugas kita, karena dari tangan-tangan kita lahir perubahan besar bagi negeri kita Indonesia. Mari terus jaga integritas, tingkatkan kompetensi, dan tumbuhkan semangat pengabdian. Karena menjadi ASN bukan sekedar profesi, ini adalah panggilan untuk membela negara dengan cara kita, yakni membangun Indonesia yang lebih kuat, lebih adil, dan merata. Oke, ingat ya teman-teman bahwa semua proyek pembangunan yang kita lakukan itu bukan sekedar simbol, tapi juga sebagai harapan ya Kak bagi masyarakat Indonesia dan juga sebagai manfaat untuk masyarakat di sekitarnya gitu. Oke, mungkin terakhir pesan-pesan dari Kak Atania gimana nih Kak? Oke, terakhir ya. Pesan saya untuk seluruh teman-teman rekan-rekan ASN di PU,
Jangan pernah lupa bahwa setiap tugas yang kita kerjakan, sekecil apapun, adalah bagian dari pengabdian kita kepada bangsa. Kadang kita merasa pekerjaan kita itu hanya administratif, teknis, atau sekedar melengkapi berkas. Tapi sebenarnya dari situlah roda pembangunan bisa berjalan. Lalu memang tantangan pasti ada ya, birokrasi yang panjang, koordinasi yang melelahkan, bahkan keterbatasan sumber daya. Tapi justru itu letak peran kita sebagai ASN. Bagaimana kita bisa tetap disiplin, konsisten, dan menjaga integritas. Karena keberhasilan pembangunan infrastruktur bukan hanya soal beton dan jalan, tapi juga soal kerja tulus kita di balik meja, rapat, maupun lapangan. Jadi, tetap semangat, jaga komitmen, dan terus yakini bahwa setiap langkah yang kita lakukan punya kontribusi nyata untuk masyarakat dan masa depan Indonesia. Oke, makasih Kak Tania atas pesan-pesannya, juga kakak-kakak yang lain atas pesan-pesannya kepada ASN Kementerian PU di luar sana. Dan nggak kerasa kita udah sampai di penghujung diskusi hari ini. Dan dari percakapan tadi kita bisa ngeliat ya bahwa bela negara bagi ASN di Kementerian PU ini berarti kita bekerja dengan sepenuh hati, menjaga integritas, dan memastikan bahwa layanan publik serta infrastruktur yang kita bangun ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Dan meskipun ada tantangan-tantangan yang kita hadapi nih, seperti ada keterbatasan anggaran, terus ada kesenjangan infrastruktur, dan ada rumitnya birokrasi ini, semoga menjadi tantangan bukan hambatan gitu ya, karena setiap langkah kecil yang dilakukan ASN itu seperti disiplin, transparan, dan bekerja dengan kolaboratif itu adalah bagian nyata dari aksi bela negara gitu. Dan untuk seluruh ASN PU dimanapun berada, terus semangat mengabdi, ingat bahwa pekerjaan kita bukan hanya tugas administrasi atau proyek semata, melainkan bagian dari perjuangan membela negara dengan cara kita sendiri, yaitu membangun fondasi masa depan bangsa melalui infrastruktur dan pelayanan publik yang kokoh. Makasih Kak Apri, Kak Anissa, Kak Atania, dan Kak Ica atas pandangannya hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan mari kita terus perkuat semangat bela negara demi Indonesia yang lebih maju. Sampai jumpa.